Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Yohana. Hari ini saya akan membahas ayat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah banteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menuntun kita. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntutlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerah aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelirman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Jadi menurut saya, pada firman Tuhan hari ini, kesimpulannya itu, Tuhan itu adalah sumber pertolongan bagi hidup kita. Di saat kita butuh pertolongan Dia, pasti Tuhan akan selalu membantu kita. Sekalipun ada orang yang berniat jahat kepada kita seperti dia ingin melukai kita, pasti mereka akan gagal, karena Tuhan selalu melindungi kita. Pasti di hidup kita ada satu atau dua orang yang meninggalkan kita, tapi tidak dengan Tuhan, karena Tuhan selalu melindungi kita. Padahal ya, banyak loh manusia yang kadang meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita, tapi Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita ngerasa, Tuhan kok jauh ya dari kita, Tuhan kenapa gak memberkati hidup aku, padahal kamu sendiri yang meninggalkan Tuhan di dalam hidup kamu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita teguhkan dan kuatkanlah iman kita, dan sambutlah Tuhan di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berharap saudara selalu diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan Mazmur 27 yang tadi sudah dibacakan oleh adik kita Yohana, dan ia memberikan sedikit renungan dari bagian tersebut yang dia menekankan bahwa Tuhan adalah pelindung dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara, mari perhatikan Alkitabmu, buka Mazmur 27. Saudara, judul Mazmur 27 ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja. Kalau kita membaca kitab 1 dan 2 Samuel, maka kita akan menemukan bagaimana beratnya kehidupan yang dijalani oleh Daud setelah ia diurapi oleh Samuel menjadi raja menggantikan Saul. Berkali-kali Saul mencoba membunuhnya, tetapi tidak pernah berhasil. Berkali-kali Daud lolos dari serangan, jebakan, pengkhianatan, dan rencana pembunuhan
dari orang-orang yang cukup dekat dengannya. Namun berkali-kali Tuhan meloloskannya dari maut. Perjalanan hidupnya yang kaya dengan segala macam pengalaman yang berat melahirkan tulisan-tulisan dalam Mazmur yang begitu meneguhkan iman kita yang membacanya, termasuk di dalam Mazmur 27 ini. Saudara, Mazmur 27 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, keyakinan Daud pada Tuhan di tengah pergumulannya, di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yaitu keyakinan Daud pada Tuhan di tengah pergumulan hidupnya. Saudara, dalam hidup ini semua orang pernah mengalami pergumulan. Kadang kita sering berpikir bahwa enak ya jadi si A atau jadi si B, hidupnya enak, tidak ada masalah, rezekinya lancar, dan sebagainya. Tetapi saudara, ternyata bahwa Daud sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, dia justru menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan yang tidak kalah beratnya dengan masalah-masalah manusia pada umumnya. Karena saudara, yang namanya manusia, siapa sih yang tidak ada pergumulan? Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Tetapi yang membedakan adalah ada sebagian orang yang tidak membiarkan masalah merenggut sukacitanya, dan sebagian orang membiarkan masalah merenggut sukacita kehidupannya. Seperti yang sudah saya katakan di atas, bahwa kalau kita membaca 1 dan 2 Samuel tentang pergumulan dan pengalaman hidup yang dialami oleh Daud, saya rasa sebagian kita akan merasa gentar dan tidak sanggup menghadapinya, karena masalah yang dihadapi Daud terlalu berat. Namun pengalamannya justru melahirkan tulisan-tulisan Mazmur yang sangat memberkati kita pada hari ini ketika kita membaca dan merenungkannya. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah pergumulannya menghadapi tantangan dan musuh, Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah pengharapannya. Mazmur 27 ini dibuka dengan kalimat, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, ini pernyataan daripada Daud yang sebenarnya tidak perlu jawaban, karena jawabannya adalah jelas bahwa bersama Tuhan tidak ada yang perlu ditakutkan. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu dia rasa gemetar. Karena apa? Karena Tuhan adalah benteng kehidupannya yang pokok. Ada 3 istilah yang menarik yang diungkapkan oleh Daud di ayat 1, yaitu Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Untuk menyatakan keyakinannya pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dia yang paling kokoh, paling teguh, paling kuat, dan tidak akan tergoyahkan, sehingga tidak ada yang perlu dia takuti atau dia gemetar. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Itu yang pertama, saudara, Mazmur ini. Yang kedua, sumber kekuatan Daud berasal dari persekutuannya dengan Tuhan. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13, sumber kekuatan Daud berasal dari persekutuannya dengan Tuhan. Daud mendapatkan kekuatan dan keyakinan pada Tuhan karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan.
Ingat saudara, persekutuan dengan Tuhan. Hal itu diungkapkan di dalam ayat 4. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Istilah diam di rumah Tuhan, saya percaya saudara bukan bicara secara dia diam di dalam bait Allah, tetapi untuk menyatakan bahwa Daud ingin bersekutu dengan Tuhan. Daud mencari jawaban Tuhan di bait Allah, dan di bait Allah dia bersekutu dengan Tuhan seumur hidupnya. Saudara, jika kita diam atau tinggal di bait Allah, tetapi kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka itu tidak ada gunanya. Jika tubuh kita ada di bait Allah, tetapi hati kita tidak bersama dengan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Namun, jika sekalipun kita berada bukan di rumah Tuhan, bukan di bait Allah, tetapi hati kita tetap berfokus kepada Tuhan, nah di sanalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kalau kita tarik pelajarannya pada hari ini, kita zaman sekarang kan kita zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Kita beribadah di gedung gereja sebagai salah satu tempat kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi saudara, jika kita sering ke gereja, hati kita tidak ada Tuhan, itu juga tidak ada gunanya. Bahkan sekalipun kita tinggal diam di dalam gereja, rajin ke gereja, tetapi hati kita tidak ada Tuhan dan tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, itu juga tidak ada gunanya. Tetapi jika hati kita ada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita tetap akan memiliki kekuatan di dalam hidup kita. Dan disitulah sumber kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Dia datang ke rumah Tuhan, dia ingin bersekutu dengan Tuhan, dan disitulah sumber kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara, kita ke gereja buat apa? Hanya seremonial? Tentu kita ke gereja, kita ingin mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Karena gereja atau gedung gereja itu adalah salah satu tempat. Tetapi selain di gereja, di rumah, di mana saja, kita punya prinsip kehidupan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, jikalau hati kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya sumber kekuatan yang tidak akan terbantahkan. Itu yang kedua, saudara, dari Mazmur ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, nasihat Daud bagi kita. Nantikanlah Tuhan, di ayat yang ke-14. Daud yakin bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Dan bahkan Daud telah menerima kekuatan dari Tuhan di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dan sekarang di bagian ketiga, dia menasihatkan kita untuk menantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan, kata Daud. Saudara sekalian, saya tidak tahu secara persis kehidupan saudara. Pergumulan apa, beban hidup apa, kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi yang jelas bahwa pada hari-hari ini semua orang sedang menghadapi yang namanya pergumulan karena situasi pandemik yang sampai hari ini belum berlalu. Tetapi saudara sekalian, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti Daud, dia mencari Tuhan dan sumber kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Saudara, sumber kekuatan kita untuk melewati hari-hari ini adalah bersama dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang terus menolong kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa, saudara sekalian.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah terang kami, benteng kami, dan keselamatan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Berkati kehidupan, teguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, agar mereka tetap berharap, tetap bersandar, tetap berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah sumber kekuatan hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.